Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau buat video tentang ringkasan biografi tokoh Muhammadiyah, yaitu Muhammad Najih. Kisah inspirasi Muhammad Najih, pahlawan dari Laut Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, terutama di sektor kelautan. Laut Indonesia adalah salah satu ekosistem laut terkaya di dunia, menyimpan kebinaragaan ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya. Namun, bagaimana kita bisa mengelola kekayaan ini menjadi berkah? Bagi banyak orang, kisah Bapak Muhammad Najih adalah jawabannya. Perjuangan awal dan tekad pendidikan. Lahir di sebuah desa kecil di Gresik, Muhammad Najih adalah anak sulung dari 8 bersaudara. Sejak kecil, ia telah diajari berdagang ikan oleh sang ayah di tepi sungai Bengawan Solo. Namun, pembangunan jembatan menyebabkan sepinya pedagang di sungai, yang berujung pada kebangkrutan ayahnya. Keluarga mereka terpaksa menjual sawah dan bertahan hidup dengan menjual bubur. Meskipun dalam kondisi sulit, Najih tidak menyerah pada pendidikan. Baginya, sekolah adalah yang utama. Ia tetap belajar, bahkan sempat menimba ilmu di pondok pesantren. Tekadnya untuk meraih pendidikan tinggi semakin membara. Ia berhasil masuk SMA negeri di Gresik, menjadi siswa yang rajin dan pintar. Jalan menuju di ITB adalah pengenal. Di penghujung SMA, Najih menerima kabar gembira. Ia diterima di Institut Pertanian Bogor atau IPB, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Meski teman-temannya meragukan, Najih bertekad untuk membuktikan diri. Namun kebahagiaan itu bercampur haru karena orang tuanya tidak memiliki cukup biaya. Dengan penuh pengorbanan, orang tuanya menjual sebagian rumah untuk membiayai kuliahnya. Selama berkuliah di ITB, Najih dikenal sebagai mahasiswa yang sangat rajin. Ia selalu masuk peringkat 10 besar, bahkan mendapatkan beasiswa. Untuk membantu orang tuanya, ia bekerja keras sebagai guru SMA, guru les privat, menjaga perpustakaan, hingga ketua asrama mahasiswa. Di masa itu, telepon genggam belum ada, sehingga kerinduan pada keluarga diungkapkan melalui surat. Ketika ayahnya meninggal dunia sebelum ujian semester, ibunya merahasiakan kabar duka itu agar Najih tetap fokus. Meski diminta untuk pulang, tekadnya untuk menjadi sarjana dan menyejahterakan keluarga tetap kuat, dan ibunya pun akhirnya merestui ia kembali melanjutkan kuliah. Meraih kesuksesan dan menjadi inspirasi. Setelah lulus dengan predikat wisudawan terbaik di IPB, perjuangan Najih tidak berhenti. Ia menjadi dosen di kampusnya, namun karena penghasilannya belum mencukupi, ia juga bekerja di perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan coklat hingga udang. Ia kemudian membangun pengalaman dan jaringan luas. Meski sempat diragukan oleh istrinya karena mimpinya yang besar untuk memiliki pabrik dan tanah, Najih tetap gigih. Sang istri pun ikut berjuang, bahkan berjualan ikan teri keliling. Najih kemudian memutar otak, mencari cara untuk menjadi pengusaha sukses dengan memanfaatkan kekayaan laut Indonesia. Ia menjalin kerjasama dengan nelayan, menciptakan lapangan kerja baru. Bersama 2 temannya, ia membangun usaha dari nol hingga mendapatkan tawaran kerja sama dari pengusaha Jepang yang ingin membeli semua hasil tangkapan ikan terinya mereka. Setelah melalui berbagai tantangan dan ia memutuskan melanjutkan usaha sendiri, Muhammad Najih berhasil meresmikan perusahaannya pada tahun 1994. Ia membesarkan usahanya hingga luar negeri, mengangkat derajat kehidupan ibu dan adik-adiknya dengan jiwa sosial yang tinggi. Ia berbagi ilmu dan pengalamannya, menjadi pahlawan dari laut yang menginspirasi banyak orang. Muhammad Najih adalah teladan nyata bagi kerja keras, kegigihan, dan jiwa sosial yang tinggi. Dapat mengubah nasib dan membawa manfaat bagi sesama. Baik, mungkin itu saja video ringkasan dari saya. Apabila ada kurangannya, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.